Apapun mereka bilang, tekadku takkan hilang. Jalanku masih panjang, garis akhir yang ku pandang. Apapun mereka bilang, tekadku takkan hilang. Penjelasan terima. Ya. Ya Allah, subhanallah, sudah kangen saya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Airnya nyambung juga ya, Mbak. Sekali. Oke. Ya. Mbak Sibata, apa kabar hari ini? Alhamdulillah di tengah cuaca yang redup-redup gimana gitu. Tambah Masih rindu diberi kesehatan. Kenapa? suasananya menambah rindu untuk segera sowan. Betul, betul. Dan Iya. pagi ini tiba-tiba saya menerima WA dari salah satu teman dulu di zaman sanawi ya. Nggak tahu kenapa tiba-tiba ada WA masuk, beliau itu WA, Bu, aku kangen pengen dang sowan ke Baitullah gitu Ya katanya. Allah, saya jadi Jumat ya, saya langsung jawab hari Jumat semoga Allah ijabah. Gas terus amin. saya bilang. Nah, hari ini pas hari Jumat juga, mudah-mudahan Iya. perbincangan nanti bisa didengarkan oleh teman-teman untuk di channel YouTube saya. Nanti yang insya Allah Iya. akan berbagi tips yang luar biasa. Mbak Sibata akan berbagi kiat-kiat supaya bisa ke Baitullah dengan mudah, cepat dan juga berkah begitu. Oke, Mbak Sibata pertama kali menginjakkan kaki ke Baitullah berapa, Pak? Saya pertama kali sowan ke Baitullah itu tahun 2002, Mbak. Itu Jadi berapa saat tahun? haji pertama. Oke, Saya semester berapa saat itu ya? Semester 2 apa semester 3 saya lupa. Saat itu karena wasilah lewat bapak berangkat haji, saya diminta untuk baturi bapak. Itu pengalaman pertama ke Baitullah. Terus yang kedua juga haji itu tahun 2004, itu pengantin baru sama suami sama bapak juga. Tuh. masih Alhamdulillahnya. nggak jauh-jauh ya Mbak ya, itu pada saat itu apa jarak antara daftar dengan berangkat itu kan cepet ya pada saat itu. Iya, saat itu masih, kalau nggak salah masih 7 juta saat itu, Mbak. Daftarnya 7 juta, tiga langsung berangkat. Kalau yang 2002 itu, kalau nggak salah langsung berangkat. Saya juga udah lupa-lupa ingat prosesnya. Tapi Kalau nggak sekarang seperti tahun sekarang. ya, kalau sekarang nunggunya berapa tahun ya Mbak ya? Sekarang kalau Jawa Timur sudah 30 tahunan lebih, Mbak ya. Ya Iya. Allah. Makanya kemudian karena adanya antrian haji yang lama itu terjadi pelonjakan jumlah jamaah umroh per tahunnya. Gitu. Saking pengennya segera sowan ke Baitullah ya Mbak ya ini. Benar. Mbak Nima kan sudah pernah merasakan atmosfernya, merasakan sensasinya seperti apa. Jadi bagi yang sudah pernah ke sana, insya Allah akan selalu merindu untuk datang ke sana kembali. Mbak, Ya kan? Mbak jauh banget apa-apa lihat Ka'bah, lihat apa ya Masjid Nabawi, Kenapa? lihat apa ya kalau pas lihat Masjid Nabawi, lihat Raudhah, lihat Masjid Haram, ya Allah, kapan lagi? Nah, Iya. itu Nah ini. namanya. Waktu tahun Siap. 2002 ibadah ke Baitullah yang Iya. pertama itu. Karena punya azam apa gitu, Pak? Kok bisa sama Allah dilancarkan? Saat itu karena saya masih apa ya, masih jomblo, masih belum ada pendamping. Salah satu doa yang saya panjatkan di tempat-tempat mustajab adalah ya Allah, kula pengen sakit sowan kesini lagi sesering mungkin, walaupun itu harus dengan menjadi TKI. Itu salah satu doa yang pernah saya sebut seperti itu, Mbak Nima, dulu itu. Ya, Ya Allah, kalau pengen sakit sering sowan ke sini atau sering-sering di sini walaupun harus dengan menjadi TKI, ya Allah. Itu salah satu doanya. Doa yang lain adalah ya Allah, saya pengen
nanti kesini lagi itu jenengan timbali sowan kesini lagi itu dengan pasangan halal saya. Itu memang saya lisankan saat itu di sana. Selain doa-doa yang lain, yang jelas pertama kali ketika kita melihat Baitullah di Masjid Nabawi di apa di Raudhah, itu pasti yang teringat adalah kelebatan dosa-dosa kita kan Mbak Nima ya, seperti diputer gitu kan, dosa-dosa kita seperti diputer gitu. Ya Allah, saya dulu pernah melakukan ini, pernah terjadi seperti ini, dan otomatis saya yakin siapapun yang sudah pernah ke sana, yang sudah pernah melisankan doa-doa pintanya ke sana, pasti akan menitiskan air mata. Gak ada yang ke sana itu gak nangis tuh, kayaknya gak ada ya Mbak Nima ya. Pasti ke sana itu pasti nangis. Ya, kayak nikmatnya itu nggak bisa terbeli dengan apapun gitu, Mbak. Betul, betul, betul. Terus, Dan memang yang harus kita apa ya tanamkan dalam mindset kita itu bahwa orang yang dikersak nih sowan ke Baitullah bukan melulu karena orangnya itu sudah berlimpah harta bendanya, bukan karena materinya sudah turah-turah gitu sudah. Jadi jangan memberatkan pikiran kita bahwa kalau ke sana itu kita harus punya uang yang banyak gitu, kita harus punya materi yang sudah lebih dari cukup, nanti pulang ada untuk nyun sewu ya, kalau kita ke sowan ke Baitullah itu pulangnya kan mesti ada orang yang jagong, yang moro gitu ya Mbak Nima. Nah itu kadang bagi sebagian orang itu memberatkan pikiran. Jadi aku mau daftar umroh, aku mau daftar haji, tapi engko lek mulih nanti pulangnya sing tak ngei souvenir tamu-tamu yang datang itu uangnya belum ada, belum cukup. Dan itu sejujurnya malah menjadi beban berat bagi calon-calon tamu Allah. Itu sering dicurhatkan oleh banyak jamaah, terutama yang nyun sewu yang dari desa-desa itu, karena apa ya katanya itu biaya untuk memberi souvenir kepada tamu-tamu yang datang itu lebih banyak daripada biayanya ke sana sendiri gitu. Biaya untuk sowan ke Baitullah itu lebih sedikit jadinya karena lebih banyak untuk oleh-oleh itu. Katanya ya, ada yang jamaah itu curhat seperti itu. ya. Dan memang apa ya? Kalau misalnya di desa, kemarin saya haji, umroh kayak gitu, kayak umroh itu sama kayaknya dengan haji. Jadi banyak yang datang, Iya. banyak yang bawa Iya. pulang. Itu mungkin dari beberapa orang mungkin ada yang memang memberatkan yang Mm-mm. perjalanan jauh dan habis makan biaya yang luar biasa juga begitu. Nah, Iya. ini sampingnya Pak ya kalau misalnya ini. Nah, dari tahun 2004 terus ke sana lagi akhirnya berapa kali? Kesana lagi baru 2014. 2014. Itu pertama kali saya umroh dengan suami, dengan ibu saya, dengan adik dan dengan anak saya. Nah, karena saat itu sudah sekian tahun belum ke sana lagi, suami yang berinisiatif untuk mencari komunitas-komunitas bagaimana caranya kita itu bisa umroh tapi dengan biaya yang lebih minimalis gitu loh Mbak, daripada kita ikut ke travel-travel reguler yang ada gitu. Ya. Karena kita berangkat saat itu berlima ya, otomatis biayanya kan sudah, wah ini uangnya belum ada tapi ati karep bodoh cupet gitu lah kalau orang Jawa bilang ya. Wis pengen gimana caranya gitu, akhirnya kita hunting-hunting di komunitas-komunitas yang ada di dunia maya itu. Nah di situ kita menemukan salah satu komunitas bagaimana kita bisa berangkat umroh dengan cara yang mudah dan insya Allah dari segi biaya lebih minimalis gitu. Namanya saat itu komunitas umroh backpacker. Itu pertama kali kita berangkat umroh sekeluarga, dan saat itu kita ambil paket umroh. Jadi gini, kalau di komunitas umroh itu rata-rata itu memang rata-rata masih dari kalangan anak muda Mbak. Mereka memanfaatkan kecanggihan teknologi yang dan kita bisa mengakses langsung. Jadi kami yang ada di komunitas umroh mandiri, umroh backpacker itu metodenya satu, kita mencari tiket promo. Jadi total biaya umroh itu komponen utamanya itu yang paling besar kan untuk biaya tiket.
untuk harga Iya. tiket. Otomatis kalau harga tiket itu bisa ditekan, kita bisa dapat murah. Nah, secara total biaya umrohnya pun insya Allah akan lebih murah, akan lebih minimalis daripada kalau kita lebih ikut travel reguler yang tiketnya itu tiket block seat. Nah, bedanya ini akan panjang nanti pembahasannya antara tiket promo sama tiket block seat. Sebenarnya ini menjadi rahasia travel umroh karena dan bukan untuk konsumsi publik sebenarnya, tapi saya pikir eh, ini terutama followernya Mbak Nikmah kan kalangan milenial ya, anak-anak muda ini. Ayo manfaatkan kesempatan, manfaatkan kemampuan kalian dengan mengolah alik komputer, web itu, ayo browsing tiket-tiket promo. Nah di situ kita bisa langsung ke web maskapai atau melalui mesin-mesin pencari tiket promo kayak Skyscanner, kayak Tiket.com, kayak gitu-gitu. Tuh Mbak Nina. Kalau hanya Jadi dengan saya kan dari kemarin juga cuma ikutan di prosesnya gitu. kenapa? Jadi memang saya kan kemarin waktu dari Mbak Istifada itu kan nggak tahu prosesnya awal bagaimana, cuman kita tahu Hmm. sekian dan pada tanggal sekian sekian Hmm. gitu. Nah, dari 14 Juli itu teman-teman yang mungkin bisa ini, apa namanya memanfaatkan apa ya Mbak tadi sifatnya dengan kecanggihan teknologi memanfaatkan Ya. tiket promo, ada yang tiket block seat kayak begitu. Nah, ini kan berarti nanti harus ngajak banyak orang dalam satu sama begitu. Nah, nanti kan kalau misalnya juga itu Mbak, Kenapa? Kalau misalnya, pengurusan visa. ya. Jadi di komunitas umroh mandiri seperti itu nanti ada salah satu orang yang menjadi tour leadernya. Nah saya juga termasuk salah satu tour leader dari komunitas umroh mandiri. Tugas tour leader salah satunya adalah dia mencari tiket promo, kemudian dia meng-share dari jadwal perjalanan itu juga dari harganya, dan siapa yang berminat nanti bergabung. Nah biasanya tiket promo itu keluar kalau dulu-dulu hampir 1 tahun sebelum kita berangkat umroh Mbak. Tapi kalau yang sebelum ada pandemi ini sekitar 8 sampai 9 bulan, tidak 1 tahun enggak. Jadi 8 sampai 9 bulan sebelum keberangkatan itu tiket promo sudah keluar. Nah itu selisihnya bisa lumayan. Seperti Mbak Nima sendiri kemarin dapat harga tahun 2017 ya. Iya. Mbak Nikma saat itu umroh akhir Ramadan, maskapai Air Asia. Kalau nggak salah Mbak Nikma dapat tiket berapa, Mbak? 9,5 ya, Mbak? Oh, Sampai Mbak 10. 700 berapa gitu Mbak kemarin. Oh, gitu. Nah, itu yang awal-awal kan 95 kalau nggak salah ya, 9,5. Nah, yang akhir yang sudah pembelian di mendekati keberangkatan kalau nggak salah hampir 15 ada. Nah, jadi ada hampir 15 juta ada kemarin tuh yang hampir 15 juta. Nah, jadi dari harga tiket saja itu rentang beda pembelian tiketnya itu kita sudah bisa dapat selisih harga segitu itu loh Mbak per orang. Iya. Yang perlu dipahami lagi bahwa untuk umroh mandiri itu jadi total biaya per orang itu tidak sama. Jadi misalkan Mbak Nima dapat harga tiketnya kemarin kan 10 sekian gitu, saya 9 sekian. Nah, otomatis yang paling belakang lebih mahal. Nanti selain biaya tiket kan ada lagi namanya komponen biaya umroh lainnya itu namanya LA, Land Arrangement. Itu mencangkup biaya pembuatan, biaya pengajuan visa, terus layanan di Mekah Madinah, mutawif, zam-zam dan sebagainya itu. Jadi layanan komponen utamanya biaya umrohnya itu selain biaya tiket juga LA tadi itu. Kalau tiketnya sudah dapat harga mahal, otomatis nanti kan total biayanya jadi lebih mahal. Nah, karena tiketnya kita belinya tidak sama harganya, karena beda waktu pembeliannya itu, otomatis setiap jamaah itu memungkinkan total biayanya habisnya tidak sama. Seperti itu, lebih fleksibelnya seperti itu Mbak Nikma. Jadi memang ini ya, apa namanya, setiap orang bisa melaksanakan umroh mandiri ini bisa ya Mbak ya berarti? Insya Allah bisa, bisa Mbak.
mau berlima pun bisa, mau bersepuluh pun bisa, mau ambil layanan yang istilahnya soro banget gitu, asalkan sampai sana biaya seminimal mungkin juga bisa. Tergantung kesepakatan dalam satu grup itu, Mbak Nima. Oh Itu. gitu. Mau di sana tidak nginep di hotel pun juga bisa ya Mbak ya? Sebenarnya bisa, bisa. Tergantung kesepakatan grup. Jadi kalau Mbak Nimah maunya nanti di sana biayanya murah sekali, menekan biaya. Mbak Nimah harus nyari teman-teman yang mau sama-sama di sananya itu misalnya hotelnya jauh. Oke. Hotelnya berapa ya? Paling jauh 2 kilo gitu, nanti ke masjidnya biasanya ada itu angkutan gratis bis-bis itu. Itu memang hotelnya nanti lebih murah, otomatis biayanya juga lebih murah. Yang jadi permasalahan, kalau kita berangkat dengan orang lain, bukan dari komunitas kita sendiri, kan nggak mau Mbak. Seperti itu kadang nggak mau gitu loh. Jadi kalau Mbak Nimah, misalkan Mbak Nimah ke depan punya rencana, aku mau berangkat dengan orang-orang tertentu yang punya keinginan sama. Nah itu monggo di planning saja, itu bisa. Nah, nanti kalau misalnya dapat kita misalnya Mbak ya, teman-teman mungkin yang mendengarkan ini pengen berangkat umroh bareng. Terus mereka bikin komunitas bersama. Terus Untuk tour leader, iya. ya. Tour leader itu enggak harus saya, bisa salah satu dari jamaah yang ada dalam keberangkatan itu Mbak Nima. Jadi misalkan Mbak Nima mau berangkat sama teman-teman di Fatayat atau Fatayat atau sama teman-teman di BKH misalkan, monggo buat misalkan pengen umroh berapa hari, terus tinggal nyari tiket promonya, ada enggak yang sesuai keinginan itu, harganya masuk enggak gitu misalkan, mau rute plus atau mau rute umroh saja, terus di sana dibikin list mau umroh pure umroh atau pakai ziarah-ziarah, karena kalau pakai ziarah otomatis kan kita memang ada tambahan biaya. Kalau memang mau pure umroh nggak usah ada city tour, itu insya Allah biaya lebih bisa ditekan lagi. Nah itu pentingnya komunitas itu seperti itu, jadi yang keinginannya sama. Kalau satu keinginan udah saja, mau di batik grupnya seperti apa gitu lebih mudah tuh. Jadi Nanti kalau apa bersama, berarti kalau misalnya nanti bersama-sama, taruh misalnya saya dengan teman-teman ada 20 orang, saya pengen berangkat, saya ditunjuk satu orang tour leader, terus kemudian tas untuk mandiri kan seharusnya kan kalau misalnya belum pernah ke sana atau mungkin hanya sekali ke sana dan sebagainya juga masih ngeraba-ngeraba di sana kayak apa. Nah nanti latihnya gimana, tour leadernya dan sebagainya, menghubungi siapa, pengurusnya kayak gimana? itu nanti tetap kita pantau, kita pandu. Jadi dalam setiap grup keberangkatan itu kita akan buat grup kecil yang isinya tour leader, mutawif, rekanan di sana juga saya. Gitu. Kalau tour leadernya saya otomatis saya yang jalan. Kalau tour leadernya orang lain, saya sebagai koordinator, saya tetap memantau. Jadi nggak kita lepas begitu saja, enggak. Tetap dalam pantauan tetap ada garis koordinasinya. Nanti kita pandu step by stepnya, kita pandu itu Mbak. Jadi umrah sekarang itu semakin mudah, bisa dibikin murah, dan insya Allah lebih transparan. Untuk anak-anak muda ini, untuk anak-anak muda itu yang perlu ditekankan, jangan menunggu sowan ke Baitullah itu menunggu kalau misalkan oh aku lek wis duwe iki, aku lek wis umur sakmene, engko lek aku wis lulus iki misalkan gitu, jangan. Jadi sama-sama kita ketahui bahwa ibadah umroh dan haji itu adalah ibadah yang hampir 75% itu melibatkan ibadah fisik. Jadi kalau kita ke sana, sowan ke sana itu masih dalam keadaan sehat, fisiknya bagus, insya Allah akan lebih maksimal. Dan kembali ke soal apa? Ke soal biaya ya Mbak Nima. Jadi salah satu Rasul Baitullah itu bahwa tidak semua orang yang secara materi itu kita pandang bahwa mereka itu mampu, mereka itu bisa untuk sowan ke Baitullah. Tapi tidak semuanya juga pada akhirnya sowan ke sana. Karena tidak semua orang yang berkelebihan materi itu memprioritaskan sowan ke Baitullah itu dalam list prioritas hidupnya.
Jadi disitulah pentingnya kita berhusnudzon pada Allah. Mari sama-sama kita tanamkan dalam mindset kita itu bahwa Allah bukan hanya memampukan orang yang mampu, tapi Allah memampukan orang yang mau, yang rindu dan juga yakin bahwa Allah akan memanggilnya ke sana. Oke, Mbak. Banyak contoh, banyak jamaah di antara jamaah itu. Ya saya alhamdulillah sudah diberi kesempatan sama Allah mendampingi jamaah itu sejak 2015. Jadi ada banyak cerita dalam setiap berangkatan jamaah lah ini. Oke, Mbak. Banyak jamaah itu yang bisa berangkat ke sana itu bukan karena kemampuan finansialnya, tapi karena diberangkatkan orang lain, karena welas asih orang lain gitu. Dan kadang ada yang dia tidak tahu siapa yang memberangkatkan dia, itu ada seperti itu. Jadi dari itu kita bisa menggarisbawahi bahwa sebenarnya orang yang dikersak nih sowan ke sana itu bukanlah hanya orang-orang yang mampu secara finansial, tapi orang yang mau, yang rindu dan juga yakin bahwa kalau kita berhusnudzon, kita memang pengen banget sowan ke sana. Insya Allah, Gusti Allah itu Rahman Rahim kok, kan gitu ya. Jadi sapa-sapa sing njaluk karo aku, sapa-sapa sing nyuwun karo aku, Gusti Allah insya Allah Rahman Rahim. Kita terus berhusnudzon, niatkan, azamkan, dawamkan gitu. Jangan, tapi ya kadang-kadang gini Mbak Nima, cobaannya kalau mau sowan ke Baitullah itu. Jadi sudah ada niat, nanti aku ada uang, mau tak berangkat, mau tak buat berangkat umroh. Tapi nanti begitu ada uangnya, godaan itu datang. Nah ternyata uangnya buat hal yang lain gitu loh Mbak. Dan itu sering terjadi. Sampai sekarang ada sih Mbak, itu masih termasuk kerabat saya sendiri. Orangnya kaya dulu kaya. Mau berangkat itu uangnya dibelikan sawah. Nah sampai sekarang beliau belum berkesempatan, belum ditimbali lagi oleh Allah ke sana. Tuh, belum diberi kesempatan. Ada lagi yang baru ini Februari kemarin, ada salah satu calon jamaah dari Gresik, masih muda. Nah saya juga belum kenal secara pribadi, kenalnya hanya lewat media sosial, lewat Facebook. Orangnya sudah beli tiket, sendiri. Saat itu rute plus Jordan Aqsa itu dia dapat tiket harga 8,9 juta insya Allah kalau nggak salah. Nah begitu mau pengurusan visa, beliaunya ini tak mintai datanya, nggak ngasih, nggak respon gitu. Iya, Mbak. Nah akhirnya kita ngurus keberangkatan grup, visa dan sebagainya sudah beres keluar. Nah sehari setelah kita berangkat, kita mendapat kabar di timelinenya Facebooknya beliau bahwa beliau itu dipanggil sama Allah gitu. Beliau meninggal. Jadi usia kita nggak ada yang tahu sampai kapan. Jadi mumpung masih ada kesempatan, masih muda, mari kita manfaatkan kecanggihan teknologi sekarang yang ada dan tanamkan dalam mindset kita bahwa orang yang dipanggil ke Baitullah itu bukan hanya orang-orang yang mampu secara finansial, tapi orang yang mau, yang rindu dan juga yakin. Ya, saya jadi teringat kita yang saya jadi kalau ngomongin terkait Baitullah kenapa Iya. Memang iya itu apa ya? Nggak iso diselai gitu ya Mbak Dima ya. Selalu membuat meleleh gitu kalau ngomongin tentang di Baitullah, tentang pengalamannya, tentang keadaan spiritual kita di sana. ya, Selalu begitu nih. kenapa kalau ngomongin terkait ke sana, rindu dan sebagainya itu air mata nggak bisa tertahankan. Iya. 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 Kayak gini. Nggak tahu. Allah. Mudah-mudahan segera tahun depan dan pandemi mudah-mudahan segera berakhir. Amin, amin, iya. Amin. Duka kayak apa ini? Kenapa Mbak? Selain dapat suka duka mendampingi jamaah mulai dari tahun 2015 sampai terakhir Mbak istimewa sana
Desember kan nih Pak ya? Februari 2020. Oh, Itu sebelum yang pandemi. iya, tanggal 27 mulai diberlakukannya pelarangan berangkat umroh, saya tanggal 22 baru nyampe. Baru Oke, oke. landing kemarin itu. Yang terakhir Lah, itu maaf. yang terakhir rute plus Mesir, Jordan, Aqsa Mbak Nima. Jadi Oke. 3 tanah suci sekaligus, alhamdulillah. Tuh. Dan alhamdulillah Pengalamannya jemaahnya yang derek gimana? banyak. Jemaahnya yang ikut Kenapa? banyak. Jamaahnya yang Yang derek banyak. yang terakhir itu ada 47 orang. Sebenarnya 49, tapi yang 2 mengundurkan diri. Jadi tinggal 47 orang. Dan itu pun secara pribadi tidak semuanya saya sudah kenal. Kebanyakan dari kita itu taunya ya lewat media sosial, lewat Facebook itu Mbak Nima. Karena salah satu home base-nya komunitas umroh mandiri itu ya di grup-grup media sosial itu gitu. Pengalamannya mendampingi jamaah semenjak 2015, alhamdulillah insya Allah, selain memang diniati untuk khidmah melayani para tamu-tamu Allah, itu kita mendapatkan pengalaman yang luar biasa. Salah satunya pasti setiap keberangkatan itu beda-beda, pengalamannya beda, rasanya beda, karakter jamaahnya juga beda. Nah itu, jadi makanya kalau seorang tour leader itu semakin banyak jam terbangnya, semakin sering dia mendampingi jamaah, insya Allah akan lebih berwarna gitu. CV-nya akan lebih berwarna karena akan banyak kesempatan pengalaman yang dia dapat dari setiap keberangkatan itu. Kadang itu ada jamaah, ada grup yang jamaahnya sudah sepuh-sepuh, yang kalau seperti itu biasanya memerlukan treatment ekstra, minta didampingi mulai dari hal sekecil apapun gitu. Tapi kalau yang grup jamaah yang rute plus kayak plus Turki kemarin, plus Jordan Aqsa, plus Masjid Jordan Aqsa, itu memang kebanyakan jamaahnya melek teknologi. Jadi mereka lebih mandiri, tidak perlu didampingi, tidak perlu ekstra gitu, tidak perlu Mbak Nima. Gitu. Tapi mereka lebih banyak bertanya, lebih banyak tahu. Jadi kita pun sebagai TL otomatis harus mengupgrade diri. Bagaimana nanti selama perjalanan itu bisa memaintenance group. Gitu. Kalau mendampingi jamaah daerah yang sepuh-sepuh, yang keberangkatannya itu memang rata-rata diberangkatkan orang lain, itu apa ya Mbak Nima? Jadi membuat saya pribadi sebagai seorang TL itu jadi lebih semangat gitu loh, ngelingi kalau ya Allah mereka itu berangkat itu harus seperti itu caranya, kita insya Allah yang lebih muda, yang lebih banyak diberi kesempatan, mudah saja, gampang saja, tapi kadang-kadang di sana kurang memanfaatkan secara maksimal kesempatan-kesempatan kita untuk lebih mudah secara mahdoh di sana. Benar banget ini Mbak. Ya kan, kadang ya itu, kadang kesempitan itu justru akan membuat orang jadi lebih banyak mawas diri, lebih banyak bersyukur karena dalam keadaan sempit. Termasuk yaitu orang-orang yang diberangkatkan umroh karena mereka tidak mampu, karena mereka tidak punya biaya, keadaan sudah tua, fisik sudah lemah, tapi justru semangat girohnya untuk beribadah di sana itu justru luar biasa. Itu yang sering saya jumpai ketika mendampingi jamaah, coba. Yang muda-muda kadang-kadang ya lebih santai lah karena mungkin dalam pikirannya insya Allah masih ada kesempatan untuk datang ke sana lagi, seperti itu mungkin. Tapi sejujurnya ketika kita mendampingi orang-orang yang itu, yang sudah sepuh, yang diberangkatkan oleh orang lain, itu lebih banyak memotivasi kita untuk berbuat lebih lah. Gitu, Mbak. Mereka misalkan ada kemarin jamaah April 2019 itu yang beliau itu tukang pijat, jadi sudah menabung 4 tahun kalau nggak salah. Itu datang ke rumah karena beliau minta ingin didampingi berangkat umroh. Beliau punya uang 50 juta, itu hasil dari memijatnya selama 4 tahun.
itu uangnya nggak pernah diutak-utik. Jadi kalau dapat apa ya upah dari hasil pijatnya itu dimasukkan ke tas. Jadi ketika beliau datang ke rumah saya nitip uang untuk beli tiket itu, uangnya itu ada yang 5 ribuan, ada yang 10 ribuan, ada yang 20 ribuan gitu Mbak Nima. Itu membuat kita ya Allah. Jadi orang itu kalau sudah pengen, kalau sudah niat, itu ikhtiarnya itu loh kayak begitu itu loh. Tapi kadang kita yang diberi kelebihan ke lapangan dan tidak menjadikan sowan ke Baitullah menjadi list, tidak menjadikan sowan ke Baitullah menjadi salah satu prioritas hidup kita. Kita mudah saja, kita lalai gitu. Tapi mereka yang keadaannya seperti itu, ya Allah, mereka memang benar-benar niat banget. Gitu. Jadi mumpung masih Allah memberi kesempatan, mumpung masih muda, followernya Mbak Rima ini kan masih banyak yang muda-muda. Ditanamkan dalam diri kalian bahwa niatkan, azamkan, dawamkan bahwa ke sana itu jangan menunggu tua, jangan menunggu kalau kita sudah mapan secara materi dalam angan-angan kalian. Bahwa Allah itu memanggil yang mau, yang rindu dan juga yakin, bukan hanya orang-orang yang secara finansial mampu. Butuh biaya memang iya, tapi yakinlah bahwa tidak, itu bukan segalanya, gitu Mbak. Mungkin itu yang ingin saya garis bawahi dalam bincang faedah kali ini supaya ditangkap oleh followernya Mbak Nikmah, terutama generasi milenial ini. Jangan kalian menjadikan prioritas sowan ke Baitullah itu menjadi list terakhir dalam prioritas hidup kalian. Menunggu nanti usia tua, sudah mapan dan sebagainya. Jangan. Mumpung masih muda, mumpung masih roso, ayo kuatkan niat, niatkan, azamkan, dawamkan. Itu saja. Nah, pokoknya itu selalu saja meleleh kayak begini, Mbak. Iya, Mbak. Lagi pas Ramadan ya, Mbak ya. Kalau pas Ramadan itu kan 10 hari terakhir Ramadan kemarin bioskop banget nih. Dulu Mbak Fatah cerita bahwa beliau diberangkatkan oleh keponakannya. Iya. Memang kalau di sana itu the miracle of Baitullah benar-benar terjadi. Jika kita memudahkan orang lain apapun itu, Allah akan selalu memudahkan apapun di sana. Kondisinya bahwa apa-apa orang ke orang lain dengan main ceritanya dari kita pada saat itu ada yang anti banget kan kayak sama tapi Allah itu luar biasa ketika berada di masjid di samping ada orang makin udah membantu orang lain luar biasa banget ya Allah. Bang, ini the miracle of Baitullahnya ini di samping ketika doa kita yang kita panjatkan di sana ada banyak hal yang memang ya. Iya. Ini yang rasanya pengen segera kembali, pengen apa ya? Nangis kita apa ya? Keluar semua itu, Mbak. Betul. Jadi kalau ada orang yang bilang bahwa doa itu dimanapun saja kan sama, nggak harus ke sana. Kan kadang ada orang ya Mbak seperti itu kan, ada kan. Gusti Allah loh panggah mireng nih, kita doa di mana, kita meminta di mana. Tapi kalau saya pribadi punya analogi begini, jadi kalau sumber listrik itu tegangannya tinggi sama tegangannya kuat, itu tegangannya tinggi sama tegangannya lemah, itu kan ngeceratnya itu beda tuh Mbak. Iya. Ngeceratnya aliran listriknya itu kan beda. Begitupun ketika kita di sana, ketika kita ada di rumah Allah, itu kan energinya itu lebih besar. Jadi saya yakin itu juga pengaruhnya lebih besar kepada kita.
Makanya The Miracle of Baitullah itu memang banyak keajaiban-keajaiban dari Baitullah, kekuatan selain dari segi apa ya, dari segi teoritis bahwa memang Baitullah itu berada pada titik tengah antara kutub utara dan kutub selatan, sehingga di situ sehingga Baitullah ketika kita berada di Baitullah itu kita ada di nol gravitasi, sehingga seperti dapat recharge gitu Mbak, seperti dapat energi baru. Secara teori memang seperti itu, saya pernah baca seperti itu ya Mbak ya. Secara apa? Jadi kita tidak ada daya tarik menarik antara kutub utara dan kutub selatan. Di situ nol gravitasi. Itu memang iya. Terus apalagi ya, di sana ada kelebihan, ada keajaiban lagi, itu ada sumur Zam-Zam yang tidak pernah habis-habis, yang airnya akan selalu bisa kita nikmati. Nah, dan dawuh Gusti Allah, orang yang dawuhnya Kanjeng Nabi, orang yang meminum air Zam-Zam itu sesuai prasangkanya. Jadi kalau untuk menghilangkan penyakit, insya Allah juga bisa menjadi obat. Kalau untuk untuk menghilangkan kelaparan, insya Allah juga akan mengenyangkan, seperti itu. Jadi demi rasanya Baitullah itu yang paling keren kenapa? itu kalau misalnya musim haji Mbak ya, pada saat musim haji, musim Ramadan, ini kan jamaahnya banyak sekali yang pulang ke Baitullah. Mahal segalanya, sumber Zam-Zam ini juga tidak akan habis begitu. Betul sampai sekarang pun masih. Kalaupun pas jemaah umroh itu nggak banyak pun juga sumber jamnya tidak perlu bayar, sesuai pas dengan ya. Iya. Dulu waktu saya haji pertama kali tahun 2002 itu Mbak Nikmah, kita masih bisa melihat sumur Zam-Zam. Sumur Zam-Zam itu ada di pelatarannya Baitullah itu, di sebelah sisi yang kiri kalau nggak salah ya, di situ. Kita masih bisa melihat ke situ. Tapi kemudian karena ya jamaah semakin banyak dan terkadang orang jamaah dari negara-negara tertentu itu kan ngawur Mbak Nikmah. Saya lihat mereka itu mandi di situ, buang kotoran di situ gitu loh. Mungkin kemudian karena hal-hal yang seperti itulah oleh pemerintah Saudi kemudian itu ditutup. Jadi kita sekarang nggak bisa melihat lagi kan. Terus juga ada orang jamaah itu yang di situ itu kemudian apa ya, ngusap-ngusap sumurnya, nyium-nyium gitu loh Mbak, kayak mengkultuskan gitu. Jadi mungkin karena pertimbangan-pertimbangan seperti itu pada akhirnya sekarang sumur Zam-Zam sudah ditutup, nggak bisa lagi. Selain juga untuk menambah luas wilayah mataf ya, wilayah untuk tawaf. Karena dulu terkurangi oleh adanya sumur Zam-Zam. Sekarang lebih luas lagi. Sekarang lebih luas lagi. Malah kalau Mbak Dimas dulu pernah nggak tawaf di lantai paling atas di rooftop? Pernah? Pernah Mbak. Tapi semakin jauh, putranya semakin jauh. Putarannya semakin jauh, tapi apa ya? Pada saat kalau kita di situ jamaah sholat subuh Mbak Nima, itu kita akan merasakan sensasi yang luar biasa gitu. Jadi kita kayak mendengar suara imamnya itu keluar dari langit gitu, membelah gitu. Kayak membelah langit suaranya itu. Itu yang paling ya Allah. Jadi kadang brebes enggak kerasa itu kalau hal-hal seperti itu ya Allah, terus menjadi kita teringat sama ya Allah dosa-dosa kita, betapa kita kayak gitu-gitu itu loh Mbak Nima. Ya Allah. Yang paling itu saya pernah upload di Facebook sih sebenarnya. Pada saat itu ada ibu yang rebutan tempat untuk iktikaf. Ya. Saya mikirnya begini, Masya Allah, kalau jamaah di sini aja, saya lah, itu biasanya manggon yang buri dewe. Nah itu rebutan tempat kalau digeser sedikit marahnya minta ampun sampai seperti itu di kata sampai ini. Ya Allah, ini apa? Ya Allah. Betul. Gitu loh. Kalau yang lainnya pada rebutan jabatan, pada rebutan, saya harus jadi. Bukan kalau saya di sini. Hal yang itu adalah hal yang sepele mungkin bagi orang-orang di sini. Iya. Sesuatu yang luar biasa gitu Mbak. Marah-marahnya tuh sampai tas dibanting sampai apa gitu Mbak.
Jadi memang kalau musim umroh itu puncak-puncaknya kan ada di akhir Ramadan. Itu memang kondisinya itu seperti sudah bahkan melebihi musim hajian Mbak Nimah. Musim hajian zaman saya, zaman 2002 2004 dulu. Ramenya itu saya 2017 waktu sama jenengan umroh akhir Ramadan itu saya begitu kaget gitu. Insya Allah kok ngalah-ngalah nih musim hajian rejone gitu loh. Saya sampai seperti itu. Makanya kita nyari tempat celah untuk sujud aja, Masya Allah luar biasa kan sulitnya gitu. Jadi ketika tempat sujud pun begitu berarti di sana, sampai harus rebutan. Dan saya juga pernah nulis status, saya posting di Facebook pengalaman malam berapa itu, malam 27. Ibu-ibu jadi rebutan posisi sujud sampai lempar-lemparan tas, apa gepok itu istilahnya gepok pantat ya nyun sewu, gepok pantatnya saking marahnya karena tempat sujudnya itu loh diduduki sama ibu yang di depannya, nggak cukup dia mau sujud gitu loh. Jadi Masya Allah sampai segitunya itu. Kalau saya pengen jamaah tarawih itu harus mulai habis zuhur itu harus sudah berangkat atau sebelum zuhur lah berangkat. Iya betul betul. Ya itulah. Kalau tapi memang apa ya Mbak Nima, gak akan kita temui suasana batin untuk beribadah sedemikian semangatnya itu selain di Mekah Madinah sama di Aqsa insya Allah. Mbak Nima harus coba juga di Aqsa ini. Jadi rasakan nanti di 3 masjid itu beda Mbak, memang beda, rasanya itu beda. Ada bahagia, ada haru, ada Masya Allah, campur aduk wis rasanya jadi satu. Mbak Nima harus juga merasakan sowan ke Masjidil Aqsa. Jadi 3 tanah suci sebagaimana yang didhawuhkan oleh Kanjeng Nabi bahwa kita dianjurkan untuk bersusah payah itu hanya ketiga masjid itu, di Masjidil Haram, Masjid Nabawi dan Masjid Aqsa, Masjidil Aqsa gitu. Kalau di Masjidil Aqsa Mbak Nima malah setiap kita mau masuk ke masjid itu kan kita harus melewati penjagaannya orang-orang Yahudi. Malah seru lagi nanti. Rasakan dulu nanti ke sana Mbak Nia. Ya, bukan Mbak ya. Ya. Insya Allah diniatkan nanti harus ke sana, harus ke sana. Oke, Mbak, terus lagi begini. Nah, saya kan sering ngajak teman-teman berangkat gini. Jawaban yang paling sering keluar adalah gawe duit opo. Nah, ini loh Mbak yang ini sebabnya duit. Coba jadi masalah. Jadi kita seperti yang saya sampaikan tadi, mari kita berhusnudzon sama Allah. Jangan langsung mengkotak-kotakkan bahwa aku wong ra duwe duit, aku lek purono piye, carane piye, nggih dalan sing endi eneh. Jangan seperti itu. Gusti Allah itu Maha Rahman Rahim. Jadi seperti yang saya ceritakan tadi juga bahwa banyak dari jamaah-jamaah yang pernah saya dampingi itu keberangkatannya bukan karena biayanya sendiri, tapi dia begitu pengen, dia begitu rindu, dia begitu berharap bahwa akan menginjakkan kakinya di sana, di Baitullah dan di Masjid Nabawi. Dan Gusti Allah itu kan nggak sehari atau Mbak Nin. Gusti Allah itu kan selalu melihat bagaimana tenan toh bocah iki karep tenan apa enggak toh. Wong iki pengen tenan apa enggak toh? Apa mek lisane toh apa ya teko ati tenan toh gitu loh. Kan pasti begitu ya Mbak Nin. Orang yang pengen itu pasti akan berikhtiar dari hal sekecil apapun, baik itu yang terlihat maupun yang enggak. Dari segi biaya misalkan ada ikhtiar kita, ya pastilah ada ikhtiar dari segi biaya kita. Yo nyelengi titik-titik sai-sai-sane. Kan gitu ya Mbak Nima. Sesuai kemampuan kita masing-masing. Jadi ojo aku pengen tapi aku ora duwe raga. Terus kita nggak usaha sama sekali untuk mulai menyisihkan sedikit demi sedikit untuk biaya ke sana. Ya jangan, itu sama juga bohong kan namanya. Kita pengen terus jadi nggak duwe duit, tapi anak duit sidik sing nglumpuk tinggi liang nih, tinggi urusan dunia dengan ringannya dibuat seperti itu. Nah, bagaimana nanti kita aja nggak percaya, pengen tenan apa enggak? Bagaimana Allah juga akan kemudian yakin bahwa kita itu memang benar-benar pengen ke sana kalau kita sendiri pun sudah seperti itu. Jadi mulai dari hal-hal kecil
Memang kalau kita pengen ke sana, ya diikhtiari. Selain niatkan, azamkan, dawamkan, ada bentuk ikhtiar kita. Bentuk ikhtiarnya apa? Ya berusaha secara fisik, secara materi. Secara materi apa? Kalau punya rezeki berlebih sedikit dari apa yang kita dapatkan setiap harinya, ya disisihkan. Ya tetap ada ikhtiar seperti itu ada. Punya rezeki lebih sedikit disisihkan selain sodakoh sudah. Jadi ada lagi Mbak Nima yang ingin saya sharing di sini bahwa selain selain apa ya selain hitung-hitungan materi bahwa nanti biayanya segini, jadi aku per bulan harus mengumpulkan uang segini gitu. Yang tidak boleh kita tinggalkan itu adalah sodakoh sama itu apa sholawat Nabi Ibrahim. Kalau saya dulu diizazahi oleh almarhum Yai Kobir almarhum Yai Kobir yang dulu pengasuhnya Pondok Menoro itu pernah ngasih ijazah saya tuh begini, kalau sampean pengen sering-sering sowan ke Baitullah, sampean amalkan sholawat Nabi Ibrahim. Sholawat Nabi Ibrahim itu yang mana? Sholawat Nabi Ibrahim itu yang selalu kita baca dalam setiap sholat, di dalam Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Ibrahim. Itu loh Mbak. Itu. Jadi saya dulu diberi ijazah oleh Yai Kobir itu seperti itu. Sopo-sopo sing pengen iso sowan mrono sering-seringo nulisane sholawat Nabi Ibrahim. Itu. Iya, Mbak. Ikhtiarnya itu ada banyak cara. Jadi jangan berpatokan pada bahwa untuk kesana itu memerlukan biaya, titik itu saja, jangan. Ada banyak cara ke sana. Ya kita tetap harus ikhtiar mengumpulkan biaya secara hitung-hitungan manusia itu iya, memang harus iya. Itu menunjukkan kesungguhan kita bahwa kita memang pengen untuk ke sana. Jadi kaya padha karo gero, pengen ke sana tapi duwe rezeki luwe, enggak disisihne untuk biaya ke sana, tinggi kesenengan donya. Lah kuwi jenenge yo gero, cah cilik ae yo iso ngerti lek ikut digero ya kan gitu toh. Iya, Mbak. Kita harus Kalau misalnya ingat pas bagaimana proses jalanan berangkat ke sana kemarin, tadi saya masih dan Mbak Istiqomah yang tahu bagaimana perjalanan saya, apa ya? Desember saya pulang dari Bandung, diiming-imingi teman saya, kalau sudah ke sana sama dan banyak sekali brosur umroh itu terima Mbak. Jangan ayatillah, jangan nyitan dan habis itu di bulan awal Februari Mbak ya kemarin saya materinya kenjenengan. Iya. Itu saya dapat uang itu hanya 5 juta. Saya ngatur, Mbak, saya pengen, tapi saya cuma punya uang ini. Saya bilang gitu kan Mbak ya. Iya. Dan coba cuma lagi. Apa kan harus memenuhi untuk LE-nya di sana Februari, Maret, April. Ini kan akan jadi bulan. Secara logika sangat tidak mungkin. Ketika masih saya bilang cukup ada Allah, cuman gitu aja. Sampai kita bagaimana proses saya itu setelah pulang dari sana Mbak. Jadi selama setiap minggu kan Jogja, Solo, Lampung, Jogja, Solo itu setiap minggu. Iya. Kan keretanya harus Malioboro Express atau Kahuripan atau apa ya gitu. Nah itu tidak kalau berhitung secara materi Mbak ya. Secara logika nggak cukup. Nggak cukup. Tuh. Yang 5 hari sebelum keberangkatan saya harus membayarkan itu Mbak ya. Nah, ternyata saya di jalan cuma gini Mbak. Ya Allah, saya kan sudah jenengan paling izin untuk beli tiket. Kalau misalnya jenengan tidak pernah jalan kok dengan jalannya. Saya cuma tidak terpikirkan oleh saya sama sekali. Iya. Ya Allah saya cuma pegang kata-kata wis kok yakin, jenengan kan selalu bilang begitu. Itulah. Terus akhirnya 5 hari sebelum berangkat, uang pagi sebelum saya berangkat, maksudnya 5 hari sebelum berangkat,
Ya penundaannya Mbak ya. Terakhir jam 11 malam atau jam berapa itu saya materinya. Iya. Hanya kalau saya Iya. bicara dan sebagainya ada konten, saya bilang padahal saya nggak pegang untuk beli Iya. ini. Ya Allah ini ya memang luar biasa dan di luar logika, benar-benar di luar logika. Keajaiban Allah itu selalu Betul, ada. betul. Selalu ada. Yakin gitu. Jadi kita harus yakin memang ya. Gusti Allah itu Rahman Rahim. Kalau kita punya niat beneran itu mesti akan sambung, ngetret gitu. Dikasih jalan sama Allah kan memang iya. Nah, Mbak Nima ini contoh-contoh nyata ya sudah mengalami sendiri gitu. Bagaimana Mbak Nima dulu saya masih ingat kalau ngomong itu Mbak Nima selalu berebes, ya Allah Mbak aku pengen gitu. Mbak Nima selalu berebes itu ngomong ke sana itu. Ya saya ingat juga itu tiket pertama itu masih punya uang belum cukup untuk beli tiket ya. Tiketnya segitu, aku masih punya uang segitu gitu. Terus Mbak, tak belikan dulu. Kita wis yakin nanti ada lah, jalannya ada. Nah itu dari sekian tahun mendampingi jamaah itu banyak Mbak kejadian seperti itu, bukan hanya Mbak Nima saja, banyak. Jadi ada yang saya Mbak tiketnya di situ Mbak Naya gitu tuh aja, ya tak belikan. Nanti dilalah kersane ngalah sebelum keberangkatan itu ya semua tercukupi. Katanya ada saja rezekinya itu ada saja Mbak gitu. Jadi demi resulnya Baitullah itu ya salah satunya seperti itu bahwa kita tidak akan pernah mengira tekongan di cara nih tekongan di jalan nih tapi lek Gusti Allah ngersak nih insya Allah dikasih jalan dicukupkan sama Allah itu memang iya lawang ada sih yang jamaah itu yang itu Mbak tiap hari itu jualan ayam itu Mbak jualan ayam potong itu terus kalau udah habis dia keliling sampai muter sampai dagangannya habis tapi alhamdulillah begitu mendekati keberangkatan ya cukup biayanya juga ada dia juga punya sangu malah disangoni anaknya dulurnya seperti itu dia bercerita dengan berlinang air mata juga gitu ya Allah alhamdulillah Gusti Allah janjinya tenanan sampai seperti itu dia bilang ada juga Mbak jamaah yang kemarin itu Desember itu ya jadi begitu nyampe Madinah itu saya beli sama beliau saya satu kamar beliau sudah nangis duluan saya nggak tahu kenapa nangisnya itu karena apa gitu kenapa bu tak tanya gitu orang dari Kalidawir Mbak Nima ternyata beliau itu sambil nangis bercerita bahwa beliau itu pernah punya niat untuk daftar haji nah tapi uangnya untuk daftar haji itu sudah ada kan sama beliau digunakan untuk bangun kolam ikan itu beliaunya kolam gurame lele gitu nah kersane Gusti Allah itu loh Mbak lah temboknya kolam itu loh kok ambruk nggak bisa dipakai sampai beliau itu lenger-lenger sendiri lah anaknya laki-laki tuh melihat itu anaknya alhamdulillah anaknya Jawa Mbak jadi melihat seperti itu anaknya langsung punya inisiatif ibunya diberangkatkan umroh dan di sana di Madinah itu ibunya nangis gugluk karena mengingat ya Allah, aku pernah menomorduakan keinginanku yang sudah sebenarnya biayanya ada, tapi kemudian kugunakan untuk yang lain dan jadinya seperti itu ya Allah itu. Dia menangis itu karena menangis menyesal ya Allah, alhamdulillah masih diberi kesempatan juga, Allah masih ridho juga aku sampai ke sini kayak gitu kan Ima. banyak cerita, banyak kejadian. Oke. Ini luar biasa Mbak. Dan nanti teman-teman bisa ini mengambil hikmah, mengambil pelajaran yang luar biasa dari bincang-bincang faedah kita pada kesempatan hari ini. Ya, milenial ini yang masih bingung tadi, saya harus bagaimana bisa menjadi salah satu alternatif bahwa ada komunitas baik-baik yang bisa terjangkau, pengennya di sana kayak apa? Minimal biaya. Ya. Oke. Dan yang paling kalimat yang saya pegang adalah bahwa Allah itu memanggil yang mau dan bukan memanggil yang mampu. Betul. Allah memanggil yang mau, yang rindu dan juga yakin. Jadi memampukan yang mau, yang rindu dan juga yakin. Itu harus kita pegang, kita yakini gitu. Bahwa untuk bisa sampai ke sana bukan hanya karena urusan materi. Betul, Mbak. Itu keywordnya itu. Keywordnya itu. Oke, Mbak, terima kasih banget atas semua ilmunya hari ini. Saya Sami-sami.
untuk melanjutkan ini. Mudah-mudahan tahun depan kita kita kembali Amin, amin. berakhir dari bumi kita tercinta. Mungkin sebelum diakhiri perbincangan di bincang-bincang faedah ini, mungkin disampaikan oleh Mbak Istifadah kepada teman-teman. Ya, saya mungkin ingin mengulang kembali bahwa selagi kita masih muda, selagi kita masih diberi kesehatan sama Allah, diberi kesempatan, mari sama-sama kita tanamkan, kita niatkan, kita azamkan, kemudian kita dawamkan bahwa untuk sowan ke Baitullah itu menjadi salah satu prioritas dalam hidup kita sebagai seorang muslim. Kemudian Allah itu bukan hanya memanggil yang mampu secara material terutama, tapi Allah juga memampukan yang mau, yang rindu, dan juga yang yakin bahwa kita akan bisa sampai ke sana. Itu Mbak. Terima kasih atas kesempatannya. Semoga ada faedah dari apa yang kita bincangkan kali ini, dan mohon maaf apabila ada salah kata, salah penyampaian, masih belepotan. Itu Mbak Nimah ya. Insya Allah semoga diberi kesempatan untuk safar bareng Mbak Nimah lagi. Ya Rabbal Alamin, ya Allah. Terima kasih. Ya. Assalamualaikum Mbak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, alhamdulillah teman-teman yang luar biasa yang dirahmati Allah, di Jumat berkah ini ada yang luar biasa di bincang-bincang faedah ini, bahwa untuk pergi ke Baitullah itu tidak perlu dengan biaya yang mahal, tetapi dengan biaya yang kita miliki, dengan azam, kemudian didawamin, ikhtiari semuanya, zahir batin, insya Allah Allah akan segera memanggil kita semuanya. Terima kasih untuk Jumat berkahnya hari ini. Mudah-mudahan apa yang kita bincang pada kesempatan hari ini bermanfaat dan berfaedah untuk kita semuanya. Semoga teman-teman yang belum berangkat ke Baitullah segera diberangkatkan oleh Allah ke Baitullah, dan mudah-mudahan yang sudah pernah ke sana akan diberangkatkan kembali oleh Allah. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.